Kalau lu punya Tuhan yang bisa dilihat, berarti itu Tuhan yang bukan Tuhan sebenarnya. Karena dia bisa menyerupai sesuatu. Nanti kalau ada yang bisa dilihat, nanti kalau ada yang lain yang serupa dengan dia gimana? Gitu. Katakanlah, di Allah yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surah Al-Ikhlas. Maka ketika seseorang meyakini bahwa selain Allah ada yang memiliki kemampuan untuk melakukan seperti di atas, berarti orang tersebut telah menzalimi Allah dan menyekutukannya dengan selainnya. Berikut kita dengarkan pemahaman cerdas dari Kodonditan. Samuel milih mana? Gue mendingan punya Tuhan yang bisa gue lihat daripada gue punya Tuhan yang nggak bisa dilihat. Gitu. Milih yang mana? Kalau lu punya Tuhan yang bisa dilihat, berarti itu Tuhan yang bukan Tuhan sebenarnya. Karena dia bisa menyerupai sesuatu. Nanti kalau ada yang bisa dilihat, nanti kalau ada yang lain yang serupa dengan dia gimana? Gitu. Kalau di Islam konsepnya jelas tadi. Walam yakullahu kufuwan, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dia. Jadi apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita rasakan, apa yang bisa kita dengar, ya itu udah pasti bukan Tuhan gitu, dalam bentuk fisik gitu. Udah pasti bukan Tuhan. Seharusnya gitu. Seharusnya gitu. Nah, kalau nanya lagi Islam. Contoh ya. Ini air putih ya. Putih apa bening sih? Bening ya. Bening. Tapi kenapa kita bilang air putih ya? Air putih. Kalau air putih kan susu ya berarti ya. Ini air bening kan, jernih gitu. Kalau gua kasih teh, berubah kan warnanya kan? Berubah. Jadi apa? Coklat. Coklat. Bisa kan semua orang minum teh? Nggak juga. Nggak juga. Kalau gua kasih kopi hitam misalnya nih, berubah jadi hitam. Bisa kan semua orang minum kopi? Nggak juga. Belum tentu. Kalau gua kasih sirup, berubah jadi warna merah, bisa kan semua orang minum sirup? Ada yang nggak berani minum sirup, diabetes kan? Ada juga. Iya. Kalau gua kasih susu jadi putih kan? Bisa kan semua orang minum susu? Nggak juga. Nggak semuanya, ada yang mencret gitu kan? Tapi kalau air putih, air bening nih, air jernih begini, bisa kan semua orang minum air putih begini? Air jernih nih maksudnya? Bisa. Bisa. Bukan bisa doang, harus. Kalau lu nggak minum ini mati lo kan? Betul kan? Hausan. Nah, Islam itu seperti itu. Islam itu seperti ajaran yang masih jernih, murni, belum ada campuran apa-apa. Kalau sudah ada Trinitas, berarti kan lu udah campuran pemikiran manusia. Udah ada campuran konsep yang lain gitu. Konsep lain. Nah, itulah gambaran Islam gitu. Islam itu mengajarkan Tuhan cuma satu. Kita tidak bisa melihat Tuhan. Cuma di Islam yang Tuhannya nggak kelihatan gitu. Tetapi Tuhan itu adalah pencipta daripada langit dan bumi dan kita semua manusia. Konsep ketuhanan dalam Islam adalah salah satu konsep sentral dalam ajaran agama Islam. Hal ini lebih mengacu kepada keyakinan dasar umat Muslim tentang Allah beserta dengan sifat-sifatnya. Dalam ajaran Islam, umat Muslim hanya menyembah dan mempertuhankan Allah. Tiada lain selain Dia. Untuk itu, umat Muslim perlu mempunyai kesadaran tauhid dalam dirinya. Tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam ini. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Quran Surah Al-An'am ayat 1. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah 186. Tuhan tidak terlihat, karena Tuhan itu maha besar, saking besarnya Tuhan pula, tak mampu dilihat indera manusia. Bayangkan saja bumi, kita menginjak bumi, karena bumi ini sangat besar dibanding manusia. Maka kita tidak mampu melihat bentuknya bumi secara langsung. Sebagai penutup, apakah kamu baru percaya ada Tuhan, ketika kamu bisa melihatnya? Apakah kamu yakin punya akal? Apakah kamu bisa melihat akalmu? Jika kamu tidak percaya adanya Tuhan yang tak terlihat, sama saja kamu tidak percaya bahwa kamu punya akal.